في كتاب الله قلبي صار حي. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Apa yang harus saya lakukan? Adik saya susah banget disuruh sholatnya, terutama sholat subuh. Saya sudah bilang dari lembut sampai jadi marah-marah. Sudah dikasih artikel-artikel untuk dibaca. Tapi rasanya acuh. Tetap. Nanti malam tetap bangunkan dia lagi subuh. Ayo deh sholat. Kalau enggak juga, beli pistol air. Sholat. Sampai kapan kita ini mengajak orang? Sampai sakaratul maut, laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan orang yang mau mati. La ilaha illallah. Tidak pernah berhenti. Walaupun adikmu itu sudah sholat, nanti pas sakaratul maut, tetap engkau membisikkan ke telinganya. La ilallah. Jangan pernah berhenti. Seperti Nabi Muhammad SAW tidak berhenti membisikkan kalimat tauhid ke telinga Abu Talib sampai meninggal dunia. Pak Ustadz, hati saya kadang suka bicara hal-hal yang tidak baik. Tapi saya merasa tidak setuju. Dan bukan mau saya. Kadang suka datang tiba-tiba. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? La'ughwiyannahum, aku akan selalu berbisik-bisik dalam hati mereka. Madamat arwahuhum, selama roh bersemayam dalam jasad mereka. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu, Ustadz, saya begitu melihat Ustadz ceramah tadi ada berkata-kata dalam hati saya sesuatu tidak baik tentang Ustadz. Itu berarti Ibu Bapak masih hidup. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan. Kau nyatakan yang ada dalam hatimu dengan kau lafazkan, atau kau sembunyikan di dalam, yuhasibukum bihillah, maka engkau tetap juga akan dihisab, dihitung di hadapan Allah. Tentu sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, kalau semua yang ada dalam lintasan hati kami tetap akan dihitung, kami nggak sanggup hidup. Karena semua terlintas. Melihat orang besar pakai baju kekecilan, melihat orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu macam-macam lintasan dalam hati. Turun ayat setelah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada lintasan-lintasan, maka Allah, ada bisikan-bisikan, Allah mengampuni selama tidak engkau perturutkan. Makanya kadang ada orang duduk di pinggir jalan, gak ada angin, gak ada hujan, tepok jidat. Astagfirullah. Kenapa mas? Ada terlintas sesuatu tadi. Apa yang kamu terlintas? Gak boleh disebutkan kata Ustadz, nanti berdosa. Nah, oleh sebab itu maka begitu terlintas macam-macam, tahan. Ada nggak Ustadz orang yang nggak ada lintasan-lintasan, nggak ada bisikan-bisikan dalam hatinya? Nggak ada. Semua manusia ini pasti ada bisikan-bisikan dalam hatinya. Karena tanda hidup ada bisikan. Yang ada hanyalah ada manusia yang memperturutkan, ada manusia yang melawan. Dan kita disuruh melawan itu dengan banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan apa yang paling bagus bisa diberikan oleh anggota keluarga untuk anak, ayah, ibu, suami yang sudah meninggal dunia? Apakah harus disebutkan atas nama almarhum? Itulah bedanya kalau amal itu dilakukan anak dengan orang lain. Bapak mendapat berita SMS Ustadz Abdul Somad yang ceramah kemarin di Melbourne meninggal dunia. Maka apa kata Bapak Ibu? Memang kemarin sudah nampakku tanda-tandanya. Lalu kemudian Bapak membacakan untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Maka sampai dengan cara menyebut namanya. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Tapi kalau anak kandung kepada orang tua tidak perlu. Maka beruntung bertua Bapak Ibu yang memasukkan anak-anak ke pondok tahfiz Quran. Mereka hafal 30 juz. Satu hari menghafal Quran 2 juz. Orang yang hafal Quran 30 juz, satu hari mengulang hafalan 2 juz. Tanpa dia sebutkan untuk orang tuanya, otomatis langsung mengalir. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Begitu juga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Apa yang baik dilakukan anak yang amal mengalir kepada orang tuanya setelah meninggal? Yang pertama, sedekah.
Ya Rasulullah, ummi matat. Emakku sudah mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya bersedekah sahabat sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah. Ayu sadaqatu afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Yang paling afdal, ibu, bapak memberi air minum. Karena waktu itu di Jazirah Arab, susah mendapatkan air. Makanya saya dikasih air minum sampai berapa nih? Teh kotak, teh gelas, teh ini, teh... Kasih air minum. Di Melbourne jangan lagi ngasih air. Air sudah banyak. Lalu apa yang paling bagus? Ini 50.000. Untuk almarhum. Sampai. Yang kedua, membacakan Al-Quran. Pahala bacaan Quran sampai untuk orang meninggal dunia. Baca kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, berkirim doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang keempat, kalau dia belum haji, dibadalkan hajinya. Labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan syubrumah. Kamu menghajikan siapa? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudara saya. Dia itu, kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Yang keempat, kurban. Nanti hari raya kurban, ini untuk saya, ini untuk istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk almarhumah ibu saya. Maka baik kurban. Baca doa, baca Al-Quran, sedekah, haji, kurban. Dalam buku 37 masalah populer tadi, ada satu pembahasan saya buat, amal-amal orang hidup yang sampai kepada orang mati, lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, baca yang 37 tadi, bisa dipinjam, difotokopi, kalau yang punya mau ngasih pinjam. Bagi yang tidak, maka cari di Play Store. Ketik di Play Store, 37 masalah populer Abdul Somad LC. Enter, langsung dapat. Free, gratis. Tapi belum saya tanda tangani. Saya menjawab 3 pertanyaan lagi. Begitu kata panitia. Jangan anggap saya tidak menghormati jerih payah Bapak Ibu menulis pertanyaan itu. Karena keterbatasan waktu. Andai panjang, tentu saya akan jawab. Saya ketika di Berau, Kalimantan Timur, menjawab pertanyaan 2 jam sampai selesai. Saya tidak pernah mengeluhkan waktu kalau tidak ada kendala. Karena memang malam ini jam 9 kami bertolak menuju airport. Kalau andai menginap, saya akan jawab sampai selesai. Jadi jangan tersinggung, jangan sakit hati. Tidak ada dusta di antara kita. Jika istri bekerja, lalu keuangannya cukup untuk haji, apakah hukumnya wajib? Wajib. Ibu menikah, ibu punya harta. Bapak menikah, bapak punya harta. Apakah setelah berdua, lalu harta ibu berubah menjadi harta bapak? Semua berkata tidak. Jadi bapak tidak bisa berkata, oh istriku, sejak engkau menikah dengan aku, maka seluruh hartamu milikku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Tidak bisa. Jadi ibu punya harta, harta ibu punya ibu. Kalau ibu sampai nisab, bayar zakat. Kalau ibu sudah mampu berangkat haji, berangkat haji. Dan ketika ibu ngomong ke bapak, ibu bukan minta izin. Bapak jangan kepedean. Ibu ngomong hanya sekedar adab, tata krama, sopan santun, etika moral seorang istri. Mas, aku mau nyumbang nih 2.000 untuk masjid Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur. Boleh ya mas? Bapak tinggal Jadi jangan melarang, itu punya dia. Tapi karena dia sopan santun, tata krama, kebetulan dia istri solehah, maka dia ngomong. Kalau dia enggak solehah, mas aku nih mau nyumbang 2.000, terserah kamu mau setuju mau enggak, uang aku kok. Lalu bagaimana dengan suaminya? Apakah harus menunggu keuangan cukup atau berdua pergi haji? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Bagi seorang muslim wajib melaksanakan haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu. Mampu finansial, uang sudah cukup. Tapi satu lagi belum mampu, yaitu mahram. Karena perempuan musafir pakai mahram. Ada enggak mazhab yang membolehkan tanpa mahram, Pak Ustadz? Ada. Siapa dia? Imam Nawawi. Dari kalangan mazhab Syafi'i. Meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, kalau perjalanannya aman,
Perempuan-perempuan yang ada di situ amanah. Tidak terjadi pelecehan seksual, khawatirkan terjadi hal yang tak diinginkan. Berangkat dari Australia. Security aman. Di Saudi Arabia aman. Bersama mereka ada rombongan pembimbing ibadah. Maka hajinya sah. Tapi tentu sebagai seorang istri, Mas, sebenarnya aku bisa berangkat, uang sudah cukup. Tapi aku tak bisa meninggalkanmu, setengah napasku pergi. Lalu kemudian si bapak kemudian mencari pinjaman, lalu dia bisa berangkat. Alhamdulillah, andai tidak dia tunggu lebih baik. Boleh nggak Pak Ustadz minjam untuk ibadah? Boleh. Lihat dalam kitab Majmu' Fatawa. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Mau kurban bulan Zulhijjah. Tapi dia punya gandum, panennya bulan Muharram. Saya nanti berangkatnya Zulhijjah. Saya nanti mau kurban Zulhijjah, tapi uangnya baru ada Muharram, sebulan setelah Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram. Maka boleh. Ustadz, pinjam saya uang sekian ribu, saya mau berangkat. Bayarnya kapan? Nanti ini panen gandum, boleh. Utang itu ada dua jenis. Yang ada diharapkan pembayarannya, boleh. Yang tidak boleh, pinjam saya uang Pak untuk ibadah. Bayarnya, kuserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak bisa. Sebaiknya alangkah baik ibu tunggu. Tunggu sejenak, kita berangkat bersama. Oh, baik sekali. Dapat kenikmatan ibadah. Ustadz tadi bilang yang sudah meninggal tidak bisa membaca Yasin. Tapi saya pernah baca mengenai sekelompok orang yang berkemah dan mendengar ada yang membaca surat Al-Mulk dari dalam tanah. Dan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan mengenai keistimewaan surat Al-Mulk. Benarkah ini Pak Ustadz? Idza matal insan, kalau ada orang meninggal dunia, inqata'a, maka amalnya putus. Tapi orang meninggal itu amalnya putus. Amal apa yang putus? Dia tidak lagi mukallaf dibebani amal. Bisakah dia beramal? Ada pengecualian. Contoh, waktu Nabi sedang naik Isra Mi'raj, Nabi melihat dari atas Nabi Musa sedang tegak di atas makamnya melaksanakan ibadah. Kalau begitu Nabi beribadah setelah meninggal dunia. Ya, tapi ini pengecualian. Hanya sebagian kecil saja. Dan siapa yang bisa melakukan? Itu pun karena Nabi mendapat wahyu. Adapun kita secara umum, setelah meninggal dunia, maka amal untuk beribadah putus. Amal untuk mendapatkan pahala putus. Karena tempat beramal itu hanya dunia ini saja. Alam barzakh dengan alam akhirat bukan tempat untuk beramal. Adapun membaca surat Al-Mulk, hadisnya sudah saya bahas. Cari di internet, di YouTube, Somad surat Al-Mulk, enter. Siapa yang membaca surat Al-Mulk malam, setiap mau tidur, maka Allah akan menjaga dia dari azab kubur. Tapi jangan pahami surat Al-Mulk itu sebagai mantra. Kalau dibaca banyak-banyak, selamat dari azab kubur. Kamu kenapa nggak sholat? Sudah saya baca Al-Mulk tiap malam. Pahami dengan baik. Apa isi Al-Mulk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang baik amalnya. Maka setelah membaca surat Al-Mulk, bangkit semangatnya untuk beramal. Nah, ini tentang masalah bahwa kita dianjurkan baca surat Al-Mulk. Tapi tidak berarti bahwa setelah kita mati, kita bisa lagi membaca. Adapun ada beberapa orang dikecualikan, itu wahyu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah. Allah, Jibril, Muhammad. Sedangkan kita, belum tentu amal kita tetap mengalir. Putus. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Maka beramallah yang mengalir, shadaqatun jariyah. Maaf, tangan kiri. كتاب الله قلبي صار حال